Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi ekonomi APBN dan APBD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cecilia Katarina, nomor absen 9. Saya Zerul Mestio, absen 7. Kenalkan, nama saya Cahrita Syarifin, nomor absen 8 dari kelas 11 IPS 2. Saya Hildan Komalasari, absen 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fadlia, absen 13. Pengertian APBN. APBN merupakan alat bagi pemerintah untuk mengelola dan mengatur perekonomian negara. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Pertama adalah fungsi otorasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua adalah fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan, bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Dan yang kelima adalah fungsi distribusi, dalam arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang keenam adalah fungsi stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Selain itu, penyusunan APBN bertujuan untuk yang pertama adalah meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Dan yang kedua adalah meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Dan yang ketiga, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Dan yang keempat, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Dan yang terakhir, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip dan asas penyusunan APBN. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. Yang pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam hal jumlah dan kecepatan penyelesaian. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang usaha. Yang ketiga, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dari denda yang telah dijanjikan. Yang B, yaitu prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara. Yang pertama, hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Yang kedua, terarah, terkendali, sesuai rencana dan juga program. Yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri. Kemudian, asas yang digunakan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara meliputi asas kemandirian. Asas kemandirian yaitu pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap. Yang kedua, asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, asas penajaman prioritas pembangunan. Artinya, mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat. Kemudian ada mekanisme penyusunan APBN. Dalam bagian di atas, APBN disusun dengan tahapan, yaitu pemerintah menyusun rencana APBN beserta nota keuangan melalui rapat departemen dan lembaga teknis. Kemudian pengajuan RAPBN oleh pemerintah kepada DPR, lalu pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa-masa sidang. Kemudian persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Jika tidak disetujui, pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Yang terakhir yaitu APBN dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaannya. Kemudian ada sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama ada penerimaan dalam negeri.
penerimaan perpajakan, yaitu pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan. Yang kemudian ada pajak perdagangan internasional terdiri dari penerimaan migas dan non-migas. Selanjutnya ada penerimaan negara bukan pajak, yaitu berupa penerimaan SDA, seperti hibah. Semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta, masyarakat, organisasi, atau perusahaan dan negeri ataupun luar negeri tidak perlu dikembalikan dan merupakan pendapatan tidak pasti. Saya akan menerangkan tentang jenis-jenis pengeluaran negara. A. Belanja pemerintah pusat. Pengeluaran itu terdiri dari belanja pengawal, belanja barang dan jasa, pembayaran bunga, utang dan lain-lain. 2. Pengeluaran pembangunan terdiri dari pembangunan rupiah dan pembiayaan proyek. Contoh yang kedua adalah belanja daerah. Yang pertama adalah dana pertimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana atau alokasi umum, C. Dana alokasi khusus. Dana otonomi khusus penyelesaian dana yang dialokasikan dan membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Kebijakan anggaran yang sering dipakai beberapa negara antara lain: A. Anggaran surplus terjadi apabila belanja negara lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan negara. B. Anggaran berimbang terjadi apabila pendapatan negara sama dengan pembelanjaan negara. C. Anggaran defisit terjadi jika anggaran belanja negara lebih besar daripada anggaran pendapatan negara yang tersedia. APBN terhadap perekonomian. Sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Hal ini terjadi karena APBN memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor ekonomi tersebut. A. Sektor moneter. Sektor moneter pengaruh APBN terhadap sektor moneter jelas besar, mengingat anggaran negara merupakan salah satu komponen dari uang primer. Perubahan dalam komponen tersebut akan mempengaruhi jumlah uang yang berada di masyarakat. B. Neraca pembayaran. Pengaruh APBN juga relatif besar terhadap neraca pembayaran karena beberapa hal antara lain. 1. Sebagian komponen penerimaan negara berasal dari penerimaan sektor migas, yaitu sebagian besar dari hasil penjualan migas masuk ke kas negara. 2. Defisit pembayaran. Pengaruh APBN juga relatif besar terhadap neraca pembayaran karena beberapa hal antara lain. 1. Sebagian komponen penerimaan negara berasal dari penerimaan sektor migas, yaitu sebagian besar dari hasil penjualan migas masuk ke kas negara. 2. Defisit APBN dan transaksi berjalan ditutupi oleh utang luar negeri. 3. Komponen penerimaan pemerintah mengandung sisi impor. Ini saya akan menerangkan tentang APBN terhadap perekonomian. C. Sektor produksi. Bagi sektor produksi, pengaruh APBN terlihat dari penerapan kebijakan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah akan mengurangi tingkat pajak atau menambah pengeluaran pemerintah antara lain dalam bentuk subsidi. Kedua, hal ini akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Akibatnya, total masyarakat terhadap barang dan jasa cenderung meningkat. Peningkatan permintaan akan mendorong sektor dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi. APBD, Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sini saya akan menerangkan tentang jenis dan bukti APBD. Tujuan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Di sini saya akan menerangkan tentang fungsi APBD. Mempunyai fungsi organisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Kemudian ada mekanisme penyusunan APBD. Mekanisme penyusunan APBD menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pendapatan daerah ini berasal dari pendapatan asli daerah, dana penimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Adapun langkah-langkah penyusunannya yaitu pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD yang disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung pada bulan Oktober minggu pertama tahun sebelumnya. DPRD mengambil keputusan setuju atau tidak mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Kemudian apabila DPRD setuju, maka RAPBD diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah dan sebaliknya.
Apabila DPR tidak setuju, maka untuk pembiayaan pengeluaran setinggi-tingginya kemudian sebesar angka APBD tahun sebelumnya. Lalu yang terakhir setelahnya APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan melalui keputusan gubernur, wali kota, atau bupati. Sumber pendapatan daerah. A. Pendapatan asli daerah. 1. Pajak daerah. 2. Restribusi daerah. 3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Pendapatan daerah lainnya yang sah. B. Dana perimbangan bagi hasil pajak. 2. Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam. 3. Dana alokasi khusus. 4. Dana alokasi umum. Sumber-sumber pendapatan daerah. C. Penerimaan pendapatan. 1. Sisa lebih perhitungan anggaran. Dan yang kedua adalah penjualan aset daerah yang dipisahkan. Dan yang ketiga penjualan investasi lainnya. Dan yang keempat pinjaman bank atau lembaga pemerintah. Yang kelima pinjaman dari pemerintah pusat. Dan yang keenam pinjaman daerah otonom lainnya. Dan yang ketujuh pinjaman BUMN dan BUMD. Dan yang ke-8 pinjaman luar negeri. Dan yang terakhir pinjaman dalam negeri lainnya. Dan D. Lain-lain penerimaan yang sah. Yang pertama pendapatan hibah, dan yang kedua adalah dana darurat, dan yang terakhir adalah pendapatan lain-lain. Jenis-jenis pengeluaran daerah. Yang pertama belanja tidak langsung, contohnya seperti belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten atau provinsi. Kemudian yang belanja langsung adalah belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dengan kegiatan daerah, seperti honorium PNS dan honorium non-PNS. Pengaruh APBD terhadap perekonomian. Yang pertama dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua dapat menciptakan kestabilan keuangan daerah. Yang ketiga meningkatkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri di daerah. Yang keempat dapat memperlancar distribusi pendapatan, dan yang terakhir dapat memperluas kesempatan kerja.